suci umat Islam, tapi juga secara real ya, ada hasil yang nyata, terutama dalam bentuk MOU dalam berbagai bidang, dan apalagi yang bersifat investasi, yang tentu ini menguntungkan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Dan kebetulan ya saya ikut hadir tadi di Istana Negara, Istana Merdeka, bersama sejumlah tokoh-tokoh Islam atau pimpinan ormas-ormas Islam untuk menyambut beliau bersama Presiden Jokowi. Walaupun pertemuannya hanya berlangsung sangat-sangat singkat. Ya, Pak Din, dalam pertemuan yang sangat singkat ini apa ya yang dibicarakan atau poin-poin yang didapatkan, Pak? Ya, tidak ada, kecuali tadi Ketua Umum MUI, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan juga yang mewakili Muhammadiyah, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, menyampaikan ya, apa yang ya secara umum saja bersifat pesan-pesan dan saran-saran serta harapan gitu. Dan Raja Salman hanya memberi jawaban yang sangat singkat ya. Kira-kira terima kasih ya, saya sudah memahami dan lain sebagainya seperti itu gitu. Mudah-mudahan ya saya berhusnuzon ya, bahwa apa yang disampaikan dan kemudian dijawab secara singkat tadi itu akan menjadi kenyataan, bukan sebagai basa-basi. Walaupun terus terang ya saya pribadi agak sedikit kecewa karena pertemuan selain sangat-sangat singkat tapi tidak mengambil bentuk dialogis ya. Terutama ada pembicaraan, tanya jawab dan sebagaimana yang semestinya ya. Tapi terkesan sangat basa-basi ya. Sehingga pertemuannya pada hemat saya berada pada tingkat yang superficial ya. Yang seharusnya bisa dirancang secara baik ya. Sayang sekali kunjungan ya setelah 47 tahun tidak ada kunjungan, tapi kemudian pertemuannya hanya berlangsung singkat dan kurang substantif menurut penilaian saya. Ya, Pak Din tentu Pak Din sangat kecewa. Nah, tadinya apa sebetulnya yang akan disampaikan atau dibicarakan kalau misalkan ada kesempatan dengan Raja Salman? Ya, seandainya banyak yang bisa mendapat waktu untuk berbicara, dan saya pribadi, pertama saya akan mengusulkan agar kedua negara, Indonesia sebagai negeri mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Saudi Arabia sebagai tanah kelahiran agama Islam, dan di sana ada dua kota suci, bisa menjadi kekuatan penengah dan perantara dunia Islam. Mediating and moderating force di tengah keporak-porandaan dunia Islam dewasa ini, khususnya di kawasan Middle East and North Africa, yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara, yang sangat-sangat merugikan dunia Islam, dan kita semua berharap Saudi Arabia bisa menjadi kekuatan penengah tadi, dan dengan dukungan Indonesia. Yang kedua, di tengah arus sekarang ini terjadi radikalisasi dan radikalisme di kalangan umat Islam, maka kedua negara, baik tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat atau umatnya, bisa tampil menjadi apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai ummatan wasata, satu kelompok tengahan. Saya kira dunia Islam yang porak-poranda, yang bahkan galau dewasa ini memerlukan sebuah breakthrough, sebuah terobosan. Dan saya kira Saudi Arabia memiliki kekuatan untuk itu, termasuk pula ya, bagaimana menghubungkan dunia Islam dengan dunia Barat. Sementara berkembang Islamofobia di banyak kawasan di Amerika, di Barat sana itu, saya kira perlu ada langkah-langkah bersama ya. Saudi Arabia, Indonesia, dan juga mungkin akan mendorong negara-negara anggota OKI ya untuk tampil demikian. Baru yang ketiga ya kerjasama yang konkret, yang itu bisa dibahas secara detail ya, mungkin pada tingkat menteri, pada tingkat lembaga-lembaga yang ada. Dan tentu banyak dari tokoh-tokoh Islam tadi, sekitar 40 orang itu juga memiliki aspirasi yang sama, yang banyak.
tapi sayangnya tidak punya kesempatan untuk menyampaikannya. Kebetulan hanya singkat dan kita diminta untuk salam-salaman saja gitu. Baik, mudah-mudahan ini suara Pak Din bisa dengar juga oleh Raja Salman sehingga nanti bisa dijawab gitu ya. Nah, nanti kita akan dengarkan Ya, azan mudah-mudahan maghrib Raja sebentar lagi. Salman sedang memantau TV One juga. Pak Din, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Nanti saya ingin bertanya terlebih dahulu nanti ke Pak Fuad. Kan kita hubungan dengan Arab Saudi sangat dekat gitu, begitu erat gitu. Tapi kenapa nilai investasi kecil gitu Pak Fuad? Tapi nanti dijawab setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah